Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Indus News. Kali ini kita wawancara khusus terkait dengan ekonomi digital. Salah satu yang saya akan wawancarakan adalah yang salah satunya adalah sebagai kuasa daripada pemilik kolateral. Mungkin untuk saat ini kita langsung ke depan saya dengan nama Pak Nur SE. Ya Pak, betul ya, betul ya. Kita wawancara santai Iya, ya, iya, santai aja. santai enggak Pak. Iya, biar Ini perkenalkan dulu Pak ya, perkenalan tentang yang saya tahu atau santai ya. Saya terus aja. Iya, ini kafe dulu. Ini nanti kafe dulu. itu kan apa namanya itu pengolahan limbah, Pak. Nah, jadi limbah itu tidak keluar, tapi dikelola sendiri di dalam kawasan itu. Nah, sehingga itu tuh manfaat juga kan untuk masyarakat, untuk siapa gitu. Nah, di dalam kawasan kita juga nanti kita siapkan misalnya 20 sampai 15 hektar itu untuk UMKM, Pak. Nah, jadi kerjasama nanti di wilayah itu ada UMKM yang kerjasama dengan pabrik-pabrik tersebut. Jadi manfaatnya seperti itu. Gitu. Kalau dilihat visi misi ke depan gitu kan nggak sedikit itu Pak biasanya untuk pembiayaan atau proyek itu. Bapak meyakini tadi kolateral atau dari Pak Henox ya, itu yakin kolateral itu dari mana? Dari masuk dana dari luar? Iya, masuk dari HSBC Pak ya. Nah, itu dari hasil dividennya beliau itu dari HSBC London. Dan itu mudah masuk ke Indonesia itu pada saat itu beliau mengatakan ke saya itu Pak, mulai dari tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai saat ini itu belum diklaim, Pak. Nah, kenapa? Karena pada saat itu kebetulan beliau kena sakit, Pak. Sakit kanker sesungguhnya sehingga beliau tidak bisa untuk melakukan itu. Nah, setelah beliau sembuh dan ketemu dengan kita gitu, terutama dengan saya diberikan surat kuasa itu, Pak. Ada surat kuasanya bahwa seluruh apa namanya uang-uang beliau yang ada di Indonesia ini, yang ada di Bank Mandiri, ada di Bank BNI dan lain-lain itu agar kita apa namanya melaksanakan itu dan kita bisa apa namanya mengklaim itu agar itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya untuk proyek kita itu, Pak. Udah pernah coba sekali aja Pak ke bank itu? Sementara ini kami masih pilih-pilih, Pak. Itu siapa yang untuk melakukan itu karena kami rasa apa namanya mungkin perlu banyak yang harus kita bicarakan. Ya. Ini karena dananya terlalu besar atau ya bisa juga Pak, mungkin dana itu terlalu besar sehingga kemampuan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mampu, kami belum yakin gitu kan. Nah, kebetulan kami ketemu Pak Bayu, ya mudah-mudahan beliau bisa lakukan itu. Kalau gitu singkatnya opsi langkah atau visi misi atau keinginan dari ini kan semua dana itu akan masuk ke ya betul. Berarti Garis Wajardi selaku perusahaan dengan visi misi yang mana Pak pikir proyeknya itu di daerah mana Pak? Kita punya ini, jadi kalau apa namanya program intinya PT Garis Raja Wali itu untuk membuat kawasan industri, Pak, di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor itu nanti ada di Kecamatan Jonggol, ada di Kecamatan Cigombong, Bogor Barat sama Bogor Timur. Nah, ada di daerah Bekasi juga, ada di Subang, Kabupaten Subang, ada di Indramayu, ada di Majalengka, dan ada di Cirebon, Pak. Nah, jadi kita punya nanti kerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya dengan pemerintah daerah, dan kita kan tidak bisa memilih tuh wilayah yang bisa kita ambil, tapi memang betul-betul sudah jadi program pemerintah bahwa di daerah itu bisa dilaksanakan untuk kawasan industri, seperti itu. Nah, adapun visi kita yang lain kan kita punya perusahaan ini bisa menjadi investor lah kalau kita memang uang itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Tapi program inti kita itu, dan kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu yang memang bisa menggunakan dana ini kalau memang nanti bisa dimanfaatkan
Nah, dipakai untuk kegiatan-kegiatan apa gitu yang kira-kira seperti contohnya ketahanan pangan gitu kan. Padahal sudah masuk ya Pak ya dana itu. Dan itu sudah masuk Pak, dan kita ada bukti-buktinya, ada bukti-buktinya semua itu bahwa salah satunya dana itu sudah masuk. Salah satunya di Mandiri, ada di BNI, itu cukup besar Pak kalau memang itu bisa dimanfaatkan gitu Pak. Itu saya sebagai selaku direktur utama ya Pak. Iya, saya direktur utamanya Pak. Ya. Yang telah memberikan penerangan tentang visi misi perusahaan, meyakini bahwa collateral defenders ini untuk masuk ke perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan visi misi perusahaan. Iya. Oke Pak, untuk itu saya hari ini saya terima kasih bisa Pak Makmur meluangkan waktu dengan kami selaku NTV. Saya terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Makmur. Ya, sama-sama Pak.